Ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Ini juga merupakan film horor pseudo-dokumenter yang akan menimbulkan keributan. Film ini merupakan gabungan dua sutradara hebat asal Thailand dan Korea. Seberapa menakutkan film ini, namun banyak bioskop yang harus menyalakan lampu bioskop saat siaran. Bahkan memberikan penutup telinga kepada orang yang lemah mental. Film ini menggunakan pembuatan film dokumenter untuk membuat film menjadi hidup. Juga meningkatkan kengeriannya. Film resmi dimulai. Jika Anda memiliki jantung yang lemah, Anda bisa melewatkannya. Di sebuah negeri di timur laut Thailand, kesadaran ketuhanan manusia sangatlah luar biasa. Mereka menyebut makhluk gaib sebagai dewa. Para dewa yang baik akan melindungi mereka. Dewa jahat akan membawakan mereka penyakit sampar dan bencana. Karena untuk mempelajari genre budaya ini, pada tahun 2018, kru film dokumenter Korea datang ke sini. Setelah mengunjungi kuil-kuil di sana, mereka kembali ke kehidupan Bibi Nim. Nim adalah seorang penyihir yang memiliki dewa bayan. Dewa bayan hanya masuk ke dalam tubuh wanita. Noi adalah kakak perempuan Nim. Pada awalnya Noi adalah pewaris kuil tersebut. Tapi Noi tidak menyukai itu. Oleh karena itu dia bergabung dengan agama Kristen. Jadi Nim menjadi penjaga kuil bayan. Hari itu, kru film menemani Nim ke pemakaman kakak iparnya. Entah kenapa semua laki-laki di keluarga kakak iparku meninggal mengenaskan. Kepala kakek ipar laki-laki itu terbentur batu dan meninggal. Setelah bangkrut, ayah saudara iparnya bunuh diri. Kakak ipar saya meninggal karena serangan jantung. Putra tertua Meg meninggal dalam kecelakaan. Sekarang ada kakak perempuan Noi dan putri bungsu Ming yang tersisa. Orang-orang yang menghadiri pemakaman berangsur-angsur pergi. Hanya teman dan tetangga yang tersisa. Ketika orang-orang sedang berbicara satu sama lain, kemudian Mick bertengkar dengan temannya. Untungnya, orang-orang dapat memisahkan mereka tepat waktu. Mick biasanya adalah anak yang sangat baik. Insiden tersebut mungkin terkait dengan kematian ayahnya. Setelah mengantar para tamu, Nim bersiap untuk pulang. Tapi dia baru saja masuk ke kamar. Kemudian dia melihat Mick berdiri bersama seorang wanita tua buta. Tidak peduli apa panggilan Nim, Ming tidak memperhatikannya. Keesokan paginya, polisi menemukan mayat. Nim baru mengetahui kalau korbannya adalah wanita tua buta tadi malam. Juru kamera memfilmkan Ming berdiri menghadap pintu. Silakan lihat adegan ini terlebih dahulu. Kru film mengira Ming mengalami fenomena roh memasuki tubuhnya. Bagaimanapun, Nim tidak memiliki kehidupan selanjutnya. Sekarang dia lebih tua. Awalnya keponakan Nim, Ming mungkin adalah pilihan dewa bayan. Oleh karena itu, untuk syuting adegan inkarnasi dewa bayan, kru film beralih ke pembuatan film Ming. Ming bekerja di Mal, di bawah pengaruh era baru. Dia tidak percaya pada dewa. Dia percaya bahwa semua dewa itu palsu. Setelah itu, Ming menjelma menjadi orang lain. Banyak hal aneh terjadi pada manusia. Misalnya saja self-talk dan suka memakai sepatu anak. Kepribadian juga berubah. Seluruh orang sepertinya menderita penyakit serius. Lihat Ming seperti itu. Nim dan Noi merasa dewa bayan mungkin akan berubah ke tubuh baru. Jadi sebelum dewa bayan masuk, orang itu akan seolah-olah mengidap penyakit serius. Penyakit seperti ini disebut penyakit ilahi. Tahun itu Nim juga seperti itu. Bu Ming pernah dipilih oleh dewa bayan. Pernah juga mengalami sakit yang sama. Jadi dia tidak berharap putrinya menjadi avatar. Ming menerima pendidikan agama modern. Saya juga tidak percaya pada dewa. Oleh karena itu Nim sangat tidak berdaya. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh mengerikan. Gejala Ming sangat serius. Bukan hanya sakit kepala dan sakit perut. Namun ia juga sering berkencan dengan banyak pria. Setelah bangun, dia tidak ingat apapun. Ia sering menggunakan kukunya untuk mematahkan giginya. Rusak sampai berdarah. Ming disiksa hingga rasa sakitnya tak tertahankan. Dia bersembunyi di kamar mandi dan diam-diam memotong tangannya. Beruntung, dia diberi perawatan darurat dan lolos dari bahaya. Sekarang Noi telah mengatakan itu. Menjadi avatar tidak sama dengan kehilangan nyawa. Dia memohon pada Nim untuk melakukan ritual itu bersama Ming. Tapi Nim menolak. Nim selalu melakukan hal-hal aneh. Bagaimana perubahan Ming bisa luput dari pandangannya? Jadi tubuh Ming bukanlah dewa bayan. Nim dan saudaranya pergi ke kamar Ming. Tidak ada seorang pun yang akan dirasuki roh jahat tanpa alasan apapun. Ming telah melakukan kontak dengan sesuatu yang najis. Nim kemudian menemukan banyak foto Ming dan saudaranya Meg yang diambil bersama. Ternyata ada hubungan emosional antara kedua kakak beradik tersebut. Penyebab kematian Meg adalah bunuh diri. Anggota keluarga menutupi hal ini. Menyerah dan menyewa membuat kecelakaan itu terjadi. Orang yang bunuh diri dan meninggal selalu memiliki kebencian. Nim menduga Ming dihantui roh jahat Meg. Sore harinya, Noi mengantar Ming pulang. Dia adalah orang yang sangat keras kepala. Jika Nim tidak mau membantumu, lalu dia sendiri yang akan membawa Ming ke kuil. Ketika Anda tiba di kuil Noi, carilah seorang master untuk memulai upacaranya. Teman Ming khawatir dan segera menelepon Nim. Tak lama kemudian, Nim datang untuk menghentikan ritualnya. Ketika segala sesuatunya belum diklarifikasi,
Sangat mudah untuk menyebut hal-hal najis. Ritual pengorbanan merupakan ritual penyatuan jiwa. Biarkan roh memasuki Anda. Orang itu menerima perlindungan ilahi. Kakak perempuan Nim ingin menjalaninya. Biarkan Ming dilindungi oleh para dewa. Saat dua orang sedang berdebat, Ming tiba-tiba berdiri dengan bingung. Pertama dia bergegas ke juru kamera. Kemudian kelompok itu lari keluar. Nim segera mengumpulkan penduduk desa untuk mencari. Namun mereka lama mencari tetapi tidak dapat menemukan Ming. Karena untuk menemukan Ming, Nim hanya meminta bantuan pada Dewa Bayan. Ini adalah film horor pseudo dokumenter yang terkenal. Film ini menggunakan pembuatan film dokumenter. Untuk meningkatkan sensasi, film ini juga memiliki kedalaman. 2018, kru film Korea tiba di Thailand. Mereka ingin kembali hidup bersama para dewa. Subjek filmnya adalah Nim, gamanya adalah Dewa Bayan. Nim juga merupakan avatar yang dimiliki oleh Dewa Bayan. Putri saudara perempuan Nim sedang mengadakan upacara penurunan dewa. Sengaja menyebut sesuatu yang najis. Untuk menemukan Ming lagi, Nim berdoa kepada Dewa Bayan. Nim kemudian membawa adiknya dan Noi ke kamar Ming. Mereka perlu menemukan apa yang digunakan Ming. Untuk menilai kemana Ming dibawa, pemandangan menunjukkan sebuah pohon besar. Disinilah saudara laki-laki Ming, Mac, bunuh diri. Nim meletakkan barang-barang yang disentuh Ming ke tanah. Lalu nyalakan lilin. Dia menggunakan telur untuk dipanaskan di depan lilin. Jika itu sesuatu yang tidak bersih. Setelah telur dipecahkan, akan ada sinyal. Tapi Nim tinggal di sini selama hampir sebulan. Dan Bayan masih tidak merespon. Sampai terakhir kali, Nim melihat telur-telur itu berwarna hitam semua. Benda yang tampak jahat adalah sejenis agev. Nim tahu yang mengikuti Ming bukanlah kakaknya. Dia pergi ke pabrik tekstil yang ditinggalkan. Di lantai 5, Anda akan menemukan Ming. Nim membawanya ke rumah sakit. Kecuali gizi buruk dan cakaran. Dokter tidak dapat mendiagnosis penyakitnya. Nim sangat khawatir. Dia pikir Dewa Bayan bisa melindungi keluarganya. Maka muncullah patung Dewa Bayan. Ingin mendoakan keponakanku. Namun yang mengejutkannya adalah, Dewa Bayan dipenggal kepalanya. Nim berlutut dan menangis dengan keras. Keyakinannya runtuh di depan matanya. Di sisi ini, Ming telah dirasuki. Saat dia melihat Nim, dia langsung memprovokasinya. Nim menggunakan metode pengusiran setan yang paling primitif untuk menekannya. Tapi bukan itu caranya, seseorang perlu datang membantu. Malam itu, Nim menemui seorang pengusir setan yang memiliki kekuatan lebih besar darinya. Ia melihat sekilas dan mengetahui penyakit Ming. Tubuh Ming bukanlah tubuh spiritual, tapi banyak roh jahat berkumpul. Hanya ada satu solusi, itu berarti memanggil roh jahat, lalu hancurkan semuanya. Namun pengusir setan juga menemukan hal lain. Roh jahat memilih Ming untuk tinggal. Dulu, nenek moyang suami Noi membunuh puluhan ribu orang. Dan ada seseorang yang mulai mengutuk keluarganya. Sejak saat itu, pembalasan ditanggung keluarga Noi. Sayangnya orang-orang di rumah itu meninggal. Itu karena kutukannya. Belakangan, Noi menikah dengan suaminya. Suami dikutuk, istrinya menolak Dewa Bayan. Anak perempuan dari dua orang akan menjadi korban penghapus dosa. Karena roh jahat itu terlalu kuat. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Jadi pengusir setan memutuskan 7 hari kemudian. Selama 7 hari itu, karena untuk mengamati kondisi Ming, kru film memasang banyak kamera untuk memantau Ming. Namun ketika mereka melihatnya, mereka sangat ketakutan. Beberapa hari pertama, Ming kecuali bertingkah aneh, kemudian balikan perabotan yang ada di dalam rumah. Tapi dia menjadi semakin tidak manusiawi. Gadis itu tiba-tiba naik ke atas meja dan buang air kecil. Ini seperti seekor anjing yang memakan daging mentah. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, anggota keluarganya juga disiksa olehnya. Lihat kondisi Ming yang seperti itu. Namun pengusiran setan masih harus menunggu hingga besok. Noi tidak punya pilihan selain mencari Nim. Tanyakan padanya bagaimana dia mempersiapkan ritualnya. Namun saat keluarga Noi datang ke rumah Nim, tunggu sampai pintu terbuka dan masuk. Jadi kapan Nim meninggal? Dokter tidak dapat menemukan penyebab kematian Nim. Yang saya tahu hanyalah dia meninggal dalam tidur nyenyaknya. Di Thailand, mereka disebut pemandu roh. Nim tiba-tiba meninggal, menyebabkan keluarga Noi berada dalam kekacauan. Dewa Bayan dipenggal, avatar itu tiba-tiba mati. Banyak hal menakutkan yang menimpa keluarga Noi. Waktu untuk pengusiran setan juga telah tiba. Ming terkunci di dalam rumah. Ternyata ibu tidak peduli dengan tubuh Ming. Tidak akan mampu menanggung akibat setelah pengusiran setan. Dia seharusnya menjadi korban. Dia menggunakan tubuhnya untuk menarik roh jahat. Tapi undang pengusir setan untuk menyegelnya. Saat ritual dimulai, beberapa jamaah mulai melantunkan mantra. Adegan itu tiba-tiba menjadi berangin. Ming yang terkunci sepertinya bereaksi. Ia mulai berteriak, septum Noi kemudian berdarah. Semprotkan darah ke dalam botol yang diletakkan di depan Anda. Ini adalah fenomena pemanggilan roh jahat. Pengusir setan menyegel botol itu.
Sekarang tinggal menyelesaikan ritualnya. Di sisi ini, penyakit Ming hilang. Ia memohon pada paman dan bibinya, berharap mereka akan melepaskannya. Tapi pengusir setan saya memerintahkan mereka untuk mati. Sebelum menerima pemberitahuan, maka sama sekali jangan buka pintunya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil. Paman dan bibi melihat bayi yang baru lahir. Kemudian dia menemukan putranya telah menghilang. Dia mengira itu karena Ming membawa pergi putranya. Jadi aku ingin segera masuk ke kamar. Kru film baru saja menghentikannya. Baru saja memindahkan lensa kedudukannya. Anehnya, anak itu masih ada. Tapi bibinya tidak melihatnya. Satu-satunya penjelasan adalah, itu semua hanyalah ilusi yang dikendalikan oleh roh jahat. Sementara kru film tidak memperhatikan. Bibinya memegang vas bunga dan memukul kepala direktur. Kemudian lepaskan jimat penyegel dan buru-buru masuk ke dalam ruangan. Saat pintu dibuka, vas itu juga menjadi sunyi kembali. Ia pikir ritualnya sudah selesai. Jadi bersiaplah untuk menghancurkan toples itu. Tiba-tiba pengusir setan itu mulai tertawa histeris. Akhirnya terjatuh dari lantai paling atas. Situasi di dalam negeri juga tidak optimis. Bibinya bergegas masuk dan dibunuh oleh Ming. Dua juru kamera yang tersisa juga kesulitan lolos dari kematian. Tapi dengan kematian pengusir setan, Degan mulai kehilangan kendali. Roh jahat dipanggil untuk memasuki semua orang. Menjadi monster seperti zombie, kejar dan bunuh mereka yang belum kerasukan. Saat itu, Noi perlahan terbangun dari mimpinya. Dia tersenyum. Katakanlah Anda merasakan keberadaan Dewa Bayan. Wanita jahat itu menyuruh orang-orang percaya yang masih hidup untuk membakar dupa. Kemudian masukkan dupa secara terbalik. Setelah Noi menyelesaikan ritualnya, kemudian orang-orang beriman mulai menjadi gila. Juru kamera adalah satu-satunya yang mempertahankan alasannya. Saat dia hendak melarikan diri, kemudian Ming memimpin sekelompok pengikut yang kerasukan dan berlari mendekat. Juru kamera harus bersembunyi. Sekarang pertarungan Noi dan Ming. Meskipun Noi dengan percaya diri mengutuk Ming, namun pada akhirnya tetap gagal. Berikutnya adalah masa kacau Ming. Pertama dia menggigit juru kamera sampai mati. Kemudian membakar untuk membunuh Noi. Di bawah cahaya api, manusia jerami dengan paku tertancap di tubuhnya. Kata-kata penjahat tertulis di tubuhnya. Itu adalah keluarga Noi. Itu berarti seseorang mengutuk keluarganya sejak awal. Akhir film, kru film menyiarkan wawancara terakhir Nim. Awalnya Nim yang kerasukan Dewa Banyan mengucapkan satu kalimat. Sebenarnya Dewa Banyan tidak memilih Nim. Noi sengaja menaruh jimat itu di sepatunya. Nim baru saja menjadi pengganti adiknya. Sejak saat itu, keyakinan Nim mulai goyah. Dia selalu percaya bahwa dewa itu nyata, hanya dari mulut ke mulut. Itu sebabnya iman runtuh. Nim harus mati.